that part. Was difficult to restart, sincerely. Masa depan Valentino Rossi kemungkinan besar baru akan terjawab pada seri MotoGP San Marino 2020 yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 September mendatang. Sejauh ini, Rossi sudah dipastikan tak lagi berstatus pembalap Monster Energy Yamaha pada musim depan. Pembalap berjulukan The Doctor itu tak mendapat perpanjangan kontrak sehingga musim ini adalah musim terakhirnya bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut. Posisi Rossi nantinya akan diisi oleh Fabio Quartararo yang saat ini membalap untuk tim satelit Yamaha Petronas Yamaha SRT. Kesepakatan lisan pun sudah terjadi di antara Valentino Rossi dengan bos Petronas Yamaha SRT. Hanya pengumuman resmi terkait kepindahan The Doctor ke tim balap asal Malaysia itu masih belum mendapat tanggal. Even this COVID story has brought us. Menanggapi hal tersebut, Lin Jarvis secara terang-terangan mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan proses kepindahan pembalap berusia 41 tahun itu tertahan. We're doing now is something that we wouldn't have done a few. Jarvis merasa hal itu perlu dia lakukan mengingat proses kepindahan Rossi terbilang sangat-sangat rumit. Hal-hal yang menahannya adalah saya. Prosesnya rumit karena ada 3 pihak yang terlibat, kata Jarvis dilansir dari media. Keterlibatan 3 pihak yang dimaksud Lin Jarvis ialah Valentino Rossi, Monster Energy Yamaha, dan Petronas Yamaha SRT. Hal itulah yang membuat proses kepindahan Rossi dari tim pabrikan Yamaha ke tim satelit Petronas SRT membutuhkan waktu dan jalan sedikit lebih rumit dibandingkan kepindahan pembalap-pembalap lain. Jelas bahwa Valentino akan dipercayakan kepada Yamaha, tutur Lin Jarvis. Namun, dia akan masuk dalam tim Petronas yang punya sponsor. Jadi kami butuh perjanjian tripartit dan butuh waktu untuk mengaturnya, kata dia menjelaskan. We'll have the chance to meet him in the coming days. Meski tidak mudah, pria asal Inggris itu berharap kepindahan Valentino Rossi menuju Petronas Yamaha SRT bisa diumumkan pada seri MotoGP San Marino 2020. Saya berharap kami siap untuk Misano, tetapi kami juga harus realistis karena itu tak mudah untuk siap dalam 2 atau 3 minggu ini, ucap Lin Jarvis lagi. Ready to start, and we stop for 2 months. Bersama tunggangannya yakni motor Yamaha YZR-M1, Valentino Rossi tentu bertekad akan selalu melakukan yang terbaik agar bisa tampil kompetitif di sisa-sisa balapan MotoGP 2020. Stay at home. I feel good. Hal tersebut perlu dilakukan Valentino Rossi mengingat jalannya kompetisi MotoGP 2020 berjalan cukup ketat, menyusul absennya pembalap Repsol Honda Marc Marquez karena mengalami cedera. Absennya Marc Marquez memang menjadi berkah tersendiri karena semua pembalap termasuk Valentino Rossi mempunyai peluang yang sama untuk bisa memenangi balapan. Dengan 4 pemenang berbeda yang berhasil tercipta dari 5 seri awal, menjadi salah satu bukti betapa ketatnya persaingan memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2020 ini. Kompetisi yang ketat ini pun tentu membawa kesan tersendiri dalam benak rider berjuluk The Doctor tersebut yang sedang menjalani musim ke-25 pada ajang Grand Prix pada musim ini. Dalam sebuah kesempatan, Valentino Rossi tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap atmosfer persaingan dan rivalitas yang dirasa memang semakin ketat-ketat saja.
Lebih lanjut, pembalap berusia 41 tahun tersebut tak menyangka tim-tim yang start dari baris kedua pun bisa berlomba untuk merebutkan satu tempat terbaik pada akhir balapan. Tidak hanya itu saja, Valentino Rossi juga menyoroti kemajuan yang telah dibuat oleh dua tim yakni KTM dan Suzuki yang sebelumnya hanya sebagai pelengkap, kini menjelma bak kuda hitam di grid. Motor yang awalnya berada di baris kedua, pada khususnya KTM dan juga Suzuki, mereka telah membuat banyak kemajuan, kata Valentino Rossi dikutip dari Speedweek. Hal itu tentu membuat ada 6 atau setidaknya 4 motor lagi yang bisa bersaing merebutkan kemenangan. Ini sangat menarik. Semua rider kuat dan gapnya juga kecil, imbuh Valentino Rossi. Valentino Rossi sendiri tidak bisa menebak siapa yang akan keluar sebagai juara dunia pada musim ini, karena semua pembalap termasuk yang unggulan juga mengalami momen-momen sulit. It's good also to stay at home. Situasi yang sangat menarik muncul dalam kejuaraan ini. Jujur saja siapa yang akan menang? Siapa yang tahu? Semua pembalap yang difavoritkan juga harus mengalami kegagalan. Pungkas Valentino Rossi. Well with the team during the 3 days off. Johann Zarco harus mengawali balapan kedua di Red Bull Ring dalam seri MotoGP Styria 2020 pekan lalu dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena dia harus start dari pit lane. Hukuman tersebut diberikan untuk Johann Zarco setelah pada seri balap sebelumnya di sirkuit yang sama dia terlibat insiden kecelakaan mengerikan dengan Franco Morbidelli dari Petronas Yamaha SRT. Efek tabrakan antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli itu membuat motor keduanya melayang dan nyaris menghantam rider Monster Energy Yamaha Valentino Rossi. Tak ayal, Valentino Rossi yang merasa nyawanya terancam pada saat itu merasa geram dan menuding Johann Zarco sebagai biang keladi dan layak diberikan hukuman oleh komisioner FIM. Di sisi lain, Johann Zarco merasa hukuman penalti yang diterimanya itu tidak terlepas dari masalah politik dan menganggap Valentino Rossi telah menekannya melalui media. It's a very strong ear, so kami melihat banyak politik yang terlibat. Saya tidak mengerti segalanya. Namun, hal ini akan membuat Anda tumbuh, kata Johann Zarco dikutip dari media. Pembalap asal Prancis itu menyebut bahwa kemampuan mengelola menjadi hal penting agar tidak terlarut dalam rasa kecewa akibat mendapatkan hukuman yang menurutnya berbau politis. Entah kita akan sedih menanggapi hal tentang itu, dan kemudian kita juga merasa bersedih untuk dunia ini, kata rekan satu tim Tito Rabat tersebut menjelaskan. Atau kita akan mencoba mundur selangkah dan mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita harus tahu bagaimana cara mengelola ini dengan baik, tuturnya menambahkan. Meski merasa hukuman itu berasal dari sebuah tekanan, Johann Zarco tetap menaruh respek dan sikap hormat kepada Valentino Rossi, yang menurutnya sebagai sosok panutan.